Kita ini kan ditukar-tukar, diputar-putar. Yang harusnya istirahat jalan, yang harusnya jalan istirahat. Kan gitu. Yang harusnya tidur bangun, yang harusnya bangun tidur. Karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu sebenarnya hancurnya kita ini karena hawa nafsu. Itu aja udah. Musibah, bencana itu terjadi karena hawa nafsu. Nah, kenapa kita disetir oleh hawa nafsu? Ya karena kita lupa dengan Tuhan. Nggak ada jawaban lain. Makanya karena lupa dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan dan kita ucapkan dan kita niatkan itu tidak lagi tertuntun. Iya. Tapi aku ini masih pemarah Tuhan. Oleh sebab itulah ingat aku. Agar pemarahmu hilang. Tapi aku ini masih egois Tuhan. Oleh sebab itulah ingat aku. Tapi aku ini suka minum Tuhan. Oleh sebab itu ingat aku agar berhenti. Hanya aku yang bisa merubahkanmu. Hai hambaku, kata Allah. Dan aku tidak akan bisa merubahmu kalau kau melupakan aku. Tempat berpegangmu. Itu kan ada. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, kita ini ingkar dengan Allah. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Itu kan ada. Nah, kita ini melupakan yang menciptakan muka bumi ini karena hawa nafsu. Sebab kalau ingat Tuhan malah takut, ujungnya tidak bisa bohong. Iya, ya kan? Ya, itu dia kok. Tapi kalau tidak usah alim-alim banget lah. Kalau alim-alim banget kita nggak bisa miring-miring dong. Nah kan malah dikondisikan. Jangan sampai alim-alim. Jangan alim, bukan soal alim atau enggak. Bukan soal alim. Ingat Tuhan itu biar berakhlak. Kalau berakhlak semuanya pada tempatnya. Kalau berakhlak jadi tahu diri. Kalau berakhlak tidak egois. Kalau berakhlak tidak lalai. Kita ini sudah tidak berakhlak. Nggak ada jawaban lain. Pastinya tidak semua orang kan mengerti, dan banyak yang tidak mengerti dengan apa yang lo sampaikan ini kan. Terus makanya manusia itu lalai, akhirnya lupa dengan Tuhannya, akhirnya jadi mementingkan diri sendiri, jadi egois, jadi tidak di posisinya segala hal gitu. Nah, katakan saja semuanya akhirnya sudah terjadi gitu, sudah banyak kesalahan dan ingin berubah merubah diri untuk jadi lebih baik lagi. Nah, di posisi seperti itu pasti kadang orang yang ingin berubah itu terbayang-bayang dengan kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat gitu. Pertanyaannya itu, apa sebenarnya Mas Bro yang akhirnya bernilai di mata Tuhan ketika manusia itu ingin berubah gitu? Pertama, dia mengakui dia salah. Yang kedua, dia berjuang untuk jadi lebih baik. Itu aja. Kenapa selalu ingat yang sudah terjadi, kesalahan-kesalahan itu tuh dihadirkan oleh iblis agar kita tidak jadi baik. Nah, dia mau berubah nih, kata iblis nih. Hadirkan semua kejelekan yang pernah dia lakukan. Sehingga muncul rasa malu, muncul rasa nggak pede, muncul rasa rendah, muncul seolah-olah tak terampuni lagi. Itu tuh pekerjaan iblis semua.
Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang jahat Sebenarnya. sebenarnya. Tapi akhirnya jadi jahat. Kalau kita ini ngerti kenapa ada wakilnya Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa ada penggoda, ada penghasut, ada yang akan menjerumuskan, ada yang akan menyesatkan, ada yang akan menghancurkan, yaitu iblis. Maka diturunkanlah wakilnya supaya kita tidak terhasut, supaya kita tidak terjerumus, supaya kita tidak sesat. Akan kugoda anak cucu Adam biar mereka sesat dan hancur, kata iblis. Nah, Tuhan utuslah wakilnya supaya tidak terhasut. Satu-satunya untuk melawan kejahatan iblis itu adalah kebaikan. Ya udah itu aja, melawan kejahatan tuh. Karena melawan kejahatan, kalau dengan misalnya dimaki-maki, dihina, dicaci, akan ada dendam. Akan semakin. Akan semakin banyak. Jadi melawan kejahatan itu dengan berbuat kebaikan. Rame-rame lah berbuat baik, agar kejahatan itu tenggelam. Nah ini yang baik jadi jahat, karena maki-maki yang jahat. Kan gitu. Bukannya ngajarin baik Iya. Karena kita lupa Tuhan itu aja, makanya lalai. Kalau kita sadar bahwa muka alam semesta ini ada penciptanya, dan kita ini hanya menghuni, disuruh menghuni, dan kelak nanti diminta pertanggungjawaban, pasti tahu diri. Akan kujaga dengan baik rumah yang aku kontrak. Kalau aku sadar bahwa aku ini ngontrak. Tapi kalau aku tak sadar ngontrak, pasti semena-mena. Sekali lagi ku ucapkan berkali-kali, akan kujaga dengan baik, akan kujaga dengan seharusnya, akan kutempatkan pada tempatnya ketika aku sadar rumah ini rumah yang kukontrak. Tapi ketika aku lupa rumah ini baru rumah yang kukontrak, seolah-olah jadi milikku, aku akan semena-mena. Nah kalau kita ini sadar bahwa kita ini numpang di dunia ini, dan ada pemiliknya, pasti tahu diri. Nah kita ini lupa, seolah-olah dunia ini punya kita. Makanya perang nggak udah-udah, korupsi nggak udah-udah, pencuri nggak udah-udah, dan saling salah menyalahkan. Loh kok rapi banget rumah ini? Iya, nanti dimarahi pemiliknya. Aku kan cuma numpang di sini. Takutnya tiba-tiba datang. Takut-takutnya tiba-tiba dia datang, ditanya. Nggak juga lah. Ngapain harus dicat, harus disapu? Kan nyamannya juga ngontrak. Kita ini seakan-akan tidak sadar kita salah. Taunya nyalain Tuhan aja. Kadang-kadang dalam sholat pun bohong, Gi, manusia sekarang tuh. Jangankan dalam kejahatan. Dalam sholat aja bohong. Sholat rajin-rajin, agar enak bohongi orang. Belajar Al-Quran lah sampai fasih. Sehingga ketika orang nanya tidak ada satupun yang tidak bisa kujawab. Agar apapun yang kusampaikan, mereka percaya. Sehingga segala niatku sampai. Dalam begitu aja niatnya salah lagi, apalagi dalam hal lain. Dibungkus dirinya.